diberi kesempatan Tuhan kita untuk beribadah online ini merupakan kemurahan dari Tuhan kita. Amin. Amin. Mari sebelum masuk ibadah terlebih dahulu, saya undang saudara-saudari untuk bersikap dalam doa. Kita mau doa dulu terlebih dahulu. Yes, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami akan siap Tuhan untuk beribadah. Engkau berkatilah setiap kami agar kami bisa memuji-Mu, bisa memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang saudara-saudari untuk bisa bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Amin. Karena kuasa Tuhan yang sebelum dunia ini tercipta sudah ada terbentang. Kita angkat pujian ini. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari saudara-saudari, sekarang kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan kita lebih lagi. Karena hanya Tuhan kitalah yang layak untuk dipuji, dan hanya Tuhan kitalah yang layak untuk disembah. Yes, amin. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan kita yang layak untuk dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
tahu Tuhan, di saat-saat detik yang begitu genting, di saat tahun baru yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, di tahun 2021, kami tahu kasih-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami ya Bapa. Kasih-Mu yang selalu melimpahi kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas semua kemurahan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan di pada saat badai datang Tuhan, Engkau selalu menenangkan hati kami. Dan Engkau juga yang selalu memberitahu kami, janganlah pernah takut, karena kami punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian, kita angkat satu pujian yang menyatakan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita naikkan lagi pujian ini dari awal itu. Lingkupilah setiap kami ya Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu. Naungi setiap kami ya Bapa. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora Tuhan, kami mau terbang bersama-Mu ya Bapa. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, kami tenang Tuhan sebab Engkau Allah kami. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Inilah suara hati kami dan inilah penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa meremah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Saya percaya luar biasa karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Saudara, kita nggak sendirian, ada Tuhan Yesus yang selalu mengerti setiap situasi kita. Apapun yang terjadi, saya selalu berdoa, saya selalu percaya Tuhan Allah akan membimbing setiap kita, menolong setiap kita, menghibur setiap kita. Saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan, mari kita mau masuk dalam doa, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam setiap kondisi situasi kita semua Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala kebaikan-Mu kami boleh terima
Kami boleh rasakan Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sebentar. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kau yang berkati Bapa, supaya apa yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi merema dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami mencerminkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah di dalam segala persoalan, Yesus selalu pegang kendali. Yesus selalu pegang kendali dalam segala persoalan kita. Mari kita baca firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya akan ambil dari ayat ini yang akan menyokong semua sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun dan lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara, saya mau katakan, siap tidak siap, tiba-tiba masalah itu pasti datang. Persoalan datang tidak permisi, saudara. Tidak ketok pintu dulu, tapi persoalan dan masalah datang secara tiba-tiba. Datang secara tiba-tiba. Nggak ada yang tahu, saudara, waktu kalau kita boleh ingat 2020. Siapa yang tahu akan ada pandemi COVID-19? Tidak ada yang tahu, saudara. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, saudara. Tiba-tiba itu datang. Persoalan tiba-tiba datang. Krisis ekonomi 98, 2008, 2018. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Semua sekonyong-konyong. Tiba-tiba datang. Saya boleh katakan, saudara, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Boleh katakan amin, saudara. Ada Yesus selalu, ada Tuhan di tengah-tengah persoalan kita. Dan saya percaya selalu ada hal baik yang Tuhan siapkan meski di tengah-tengah persoalan. Meski di tengah-tengah masalah, pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada yang baik yang kita bisa ambil dari setiap persoalan yang kita alamin. Karena Yeremia 29 ayat yang ke-11, boleh kita ingat-ingat rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan harapan. Apapun yang terjadi, ini semua rancangan Tuhan, saudara. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah kita mengatur Tuhan. Pastikan hidup kita diatur oleh Tuhan. Pastikan hidup kita dalam jalan yang benar, dalam jalur yang benar, saudara. Percaya dalam segala persoalan, Yesus pegang kendali. Itu yang perlu kita pahami. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita yang jauh daripada Tuhan, kita yang meninggalkan Dia. Tapi sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan Yesus selalu pegang kendali. Pastikan itu, saudara. Pastikan kita pahami itu. Kita pegang bahwa Yesus selalu pegang kendali. Yesus selalu pegang kendali kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, kenapa? Kenapa hari ini ada persoalan yang tidak kunjung selesai? Pak Pendeta, saya menghadapi masalah yang gak selesai, Pak Pendeta. Ada pertanyaan itu di kalangan jemaat. Saya mau beritahu, saudara, Yesus tahu. Yesus tahu kalau kita sedang dalam persoalan. Yesus tahu kalau kita hari ini sedang dalam kesulitan. Yesus tahu kalau hari ini kita gak punya pekerjaan. Yesus tahu kalau besok nasi kita habis. Yesus tahu, saudara. Dia tahu. Saudara, yang terlebih saya mau beritahu, Yesus tahu badai akan datang, saudara. Yesus tahu.
Tapi kenapa kok hari ini saya ditempatkan dalam persoalan yang tidak selesai, yang tidak kunjung reda? Kenapa badai ini tidak pernah berlalu? Tuhan gak pernah ada pelangi di hidup saya. Mungkin ada yang pernah bicara seperti itu. Ada 3 hal saudara yang saya bagikan pada pagi hari ini. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Kita diperhadapkan dalam persoalan. Yang pertama, Tuhan mau kita mencari wajah Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau kita mencari wajahnya. Tuhan mau kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan mau itu. Tuhan mau kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi Tuhan mau kita mengandalkan kekuatannya. Mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di tengah-tengah persoalan setiap kita. Tuhan mau kita mencari wajah Tuhan. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Perhatikan baik-baik. Ketika badai datang, murid-muridnya membangunkan dia. Guru, kita binasa. Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, kalau kita sedang diperhadapkan dalam setiap masalah, cari Yesus, saudara. Bangunkan dia. Jangan sampai masalah buat kita jauh dari Tuhan. Atau mungkin kita lagi happy, kita lagi senang, berkat. Atau mungkin kita sedang dalam masa yang baik, kita melupakan Tuhan. Jangan sampai, saudara. Ulangan 8 ayat 18. Haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu. Haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu. Selalu ingat Tuhan, ingat wajah Tuhan. Baik susah, baik senang, kita harus mencari wajah Tuhan. Jangan sampai kita senang, kita jauh dari Tuhan. Kita susah, kita jauh dari Tuhan. Repot, saudara, kalau begitu persoalannya. Kita harus cari wajah Tuhan. Senangkah kita, susahkah kita harus mencari wajah Tuhan. Dalam keadaan yang baik, kita harus mencari wajah Tuhan. Jangan sampai berkat yang Tuhan kasih membuat kita jauh dari Tuhan. Terlena kita. Atau jangan sampai masalah yang kita hadapi, kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai, saudara. Kita harus kembali kepada Dia. Mencari wajah Tuhan. Boleh datang ibadah. Gereja kita ibadah hari Minggu, ibadah hari Jumat, ibadah wanita bagi yang wanita. Anak-anak muda. Cari wajah Tuhan. Datang cari wajah Tuhan. Datang cari wajah Tuhan dalam doa kita, dalam saat teduh kita, pagi hari, malam hari, dalam doa kita, dalam perenungan firman kita, cari wajah Tuhan. Ibadah online, gereja kita ada ibadah online yang sampai hari ini kita nggak selesaikan. Terus boleh ada supaya bisa memberkati jemaat sekalian. Mudah untuk mencari wajah Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya sejauh doa. Hanya sejauh kita berlutut, saudara. Kita berlutut, kita lipat tangan. Di situ Tuhan ada. Kita nggak perlu cari di balik gunung, kita nggak perlu cari di balik pohon besar. Dimanapun kita berada, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan hadir di sana, saudara. Cari wajah Tuhan. Apapun yang hari ini kau hadapi, cari wajah Tuhan. Engkau nggak perlu pintar ngomong, engkau nggak perlu pintar doa. Engkau panggil nama Yesus dalam doamu, Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan tahu bahasa air matamu, saudara. Kita akan mendapatkan Dia. Kita akan menemukan Dia. Firman Tuhan bilang, ketoklah maka pintu dibuka. Carilah kita maka dapat. Itu firman Tuhan. Tuhan gak mungkin gak bukakan pintu buat kita. Gak mungkin Tuhan kasih ular kita minta ikan. Gak mungkin Tuhan kasih batu kita minta roti. Gak mungkin, saudara. Tuhan kasih yang terbaik buat saudara sama saya. Kalau kita minta roti, jangan-jangan Tuhan bisa kasih kita hamburger, saudara. Dia tahu yang kita suka. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya.
Oleh sebab itu saudara, di tengah persoalan, di setiap persoalan masalah kita, di setiap persoalan masalah kita, Tuhan mau kita terus mencari wajah-Nya. Tuhan mau kita terus mencari wajah Tuhan. Tuhan mau kita melibatkan Dia. Jangan cari jalan keluar yang lain saudara. Jangan cari jalan keluar yang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Enggak ada duit, wah pinjol. Pinjol kiri, pinjol kanan. Pinjol di mana-mana. Yang ada kita udah kena masalah, kita bakal tertimpa masalah lagi. Udah jatuh ketimpa tangga. Atau lagi di tengah-tengah persoalan. Minum minuman keras. Dulu gak pernah minum minuman keras. Sekarang ada masalah minum minuman keras. Dulu udah berhenti rokok. Udah dibaptis udah berhenti rokok. Ada masalah rokok lagi. Ini yang saya mau kasih tahu saudara. Jangan pernah kita mencari jalan keluar yang lain. Apalagi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Cari wajah Tuhan saudara. Cari wajah Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Nggak bayar saudara, gratis. Tapi kalau saudara punya masalah, saudara pergi ke diskotik, bayar saudara, bayar. Udah nggak punya duit, masalah banyak, ke diskotik, itu cari perkara saudara. Itu nambahin masalah. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Datang. Mungkin di kasurmu, di tempat tidurmu, kau tinggal duduk, kau berlipat tangan, kau lipat kakimu, kau lipat tanganmu, berdoa sama Tuhan. Gratis Tuhan ada di situ saudara. Tuhan dengar segala persoalanmu. Dan Tuhan akan siapkan jalan keluar terbaik untuk setiap saudara dan saya. Percaya saudara, Tuhan Yesus pegang kendali. Dalam segala sesuatu Yesus pegang kendali. Dia mau kita cari Dia saudara. Dia mau kita untuk datang kembali kepada Dia, saudara. Seperti anak bungsu. Setelah menghabiskan harta bapaknya, dia gak akan pulang, saudara, karena bapaknya masih ada harta. Kekayaan, berkat membuatnya jauh daripada Tuhan. Dia meninggalkan ayahnya. Ketika sedang persoalan, dia gak bisa makan. Dia harus makan ampas babi. Mau gak mau, saudara. Dia pulang. Dia kembali menghampiri bapaknya. Bapaknya gak pernah hitung-hitung saudara. Bapaknya gak pernah marah balik. Bapaknya lari memeluk dia. Memberikan jubah yang baru. Cincin sepatu yang baru. Jadi saudara cari wajah Tuhan. Jangan pernah tidak cari wajah Tuhan. Jangan kita berpaling daripada Tuhan. Apalagi menjual Tuhan. Tapi cari wajah Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Berdoa. Tapi Tuhan belum jawab. Iya berdoa terus sampai Tuhan mau jawab saudara. Tekun berdoa, taat berdoa sama Tuhan. Mungkin belum waktunya Tuhan, tapi percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Boleh katakan amin saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan mau kita mencari wajah Dia. Tuhan mau kita mencari wajah Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau merubah kita, bukan situasi kita. Kenapa hari ini? Apa maksud Tuhan di tengah-tengah persoalan masalah kita? Dia mau rubah kita saudara. Bukan mau rubah situasi. Dia mau rubah kita. Dia mau saudara dan saya semakin dewasa dalam Tuhan. Dia mau saudara dan saya tidak kekanak-kanakan. Tuhan mau saudara dan saya kita bertumbuh dewasa. Tuhan mau merubah kita. Bukan merubah situasi kita. Saya mau beritahu mudah buat Tuhan merubah situasi. Mudah buat Tuhan. Yang susah adalah apa? Kita merubah diri kita sendiri. Gampang Tuhan kasih kita sesuatu mudah buat Tuhan. Tapi kita nih, Tuhan mau kita merubah hidup kita. Tuhan mau kita merubah hidup kita. Matius 14 ayat 24-31. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berada di atas situasi kita. Yesus melawan hukum alam, saudara. Yesus melawan hukum gravitasi. Yesus berjalan di atas air, saudara. Yesus berjalan di atas air. Yesus bisa merubah situasi dan kondisi itu, saudara. Yesus bisa merubah kondisi. Yesus bisa merubah situasi. Yesus bisa merubah hukum alam, saudara. Siapa yang bisa floating? Siapa yang bisa jalan di atas air? Siapa yang bisa mengambang di atas air, berdiri, berjalan di atas air? Siapa yang bisa? Hanya kita lihat di film-film. Itu pun film fiksi, saudara. Ini Yesus benar-benar berjalan di atas air. Ini non fiksi, saudara. Ini adalah fakta sejarah bahwa Yesus berjalan di atas air disaksikan oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya bersaksi kepada semua orang. Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus pun sempat berjalan di atas air. Perhatikan baik-baik. Yang Tuhan mau rubah bukan kondisinya, tapi yang Tuhan mau rubah Petrusnya, saudara. Kondisi situasi Tuhan sudah rubah. Buktinya dia bisa berjalan di atas air. Tapi yang Yesus mau rubah adalah Petrus. Bagaimana melihat masalah. Jangan mau kita tenggelam dalam masalah, tapi Tuhan mau kita berjalan di atas masalah kita. Yang Tuhan mau itu, saudara. Maka Petrus, mari berjalan air. Maka Alkitab mencatat Petrus sempat berjalan di atas air. Petrus sempat, tapi karena dirasa-rasanya angin kencang, situasi kondisi sedang angin, saudara. Angin sakal itu angin yang melawan arah kapal. Angin sakal bukan angin yang keras, tapi angin yang melawan arah kapal. Yang membuat kapalnya nggak jalan, saudara. Karena mereka hanya pakai layar tunggal. Kapal layar tunggal hanya mengandalkan angin. Kalau mereka mau ke utara dan angin dari utara ke selatan, itu angin akan menghambat laju kapal. Anginnya cukup kencang, tapi bukan angin yang membahayakan, saudara. Situasi dan kondisi Tuhan bisa rubah. Tapi yang Tuhan mau rubah adalah hidup saudara dan saya. Tuhan mau kita tidak terlena dalam masalah, tapi Tuhan mau kita berjalan di atas masalah kita. Tuhan gak mau kita tenggelam dalam masalah kita, tapi Tuhan mau kita berjalan di atas masalah kita. Melihat kemuliaan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Kita boleh merasakan kemuliaan Tuhan. Masalah boleh ada, hari ini masalah terjadi. Tapi Tuhan mau kita berjalan di atas masalah itu. Sambil kita berteriak, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus penolongku. Ketika hari ini kita mungkin sedang dalam butuh pertolongan. Tapi kalau kita masih bisa teriak, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara siap-siap. Akan ada pertolongan Tuhan yang datang menghampiri saudara. Ya, yang Tuhan mau rubah kita, saudara. Yang Tuhan mau rubah kita. Bisa nggak kita bilang? Saya ingat ketika 2019 ketika anak saya yang terakhir. Dia harus menjalani prosedur prematur, saudara. Lahir yang belum waktunya, 29 minggu. Malam hari itu, kira-kira sudah pagi, dini hari, jam 2, jam 3. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kalau anak saya lahir 9 bulan tepat, terpujilah nama Tuhan. Dan kalau hari ini harus lahir Tuhan, 29 minggu, saya boleh katakan terpujilah nama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik, saya bilang begitu. Anak saya lahir selamat, Tuhan Yesus baik. Anak saya nggak selamat, Tuhan Yesus tetap Tuhan, saya bilang. Saya percaya. Waktu itu, saya ada, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada seperti kayak kuasa Tuhan mengalir. Saya bilang sama hidup saya, hidup ini rencana Tuhan. Saya bilang, saya doa berkali-kali, Tuhan kalau anak saya lahir 9 bulan, terpujilah nama Tuhan.
Kalau anak saya harus lahir pagi hari ini, terpujilah nama Tuhan. Selamat tidak selamat anak saya, terpujilah nama Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja. Engkau yang atur semuanya. Kehendak-Mu Tuhan terjadi. Saya bilang begitu sama Tuhan. Saya bilang begitu. Lalu saya telepon Pak Gembala berdoa, kita berdoa via telepon. Doa itu menguatkan saya, menguatkan kita semua. Saya bilang saya nggak lihat masalah, saya lihat kalaupun hari ini lahir, pasti Tuhan punya rencana indah. Saudara, anak saya yang terakhir lahir 29 minggu, selamat sampai hari ini. Luar biasa cantik. Dan saya bisa melihat, selalu kalau melihat dia, saya selalu melihat ada Tuhan dalam hidup setiap kita. Ya, kalau Tuhan yang sama menolong saya, Tuhan yang sama, Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya. Tuhan mau kita berada di atas masalah. Kita nggak diombang-ambingan, tapi kita bisa teguh. Kita bilang, Tuhan kalau gunung ini boleh pindah-pindah, tapi kalau gunung ini nggak pindah, Tuhan tetaplah Tuhan. Mampukan saya untuk mendaki gunung ini. Supaya apa? Supaya kita makin dewasa tuh, saudara. Supaya kita semakin dewasa. Yang Tuhan mau ubah itu kita. Bukan masalah mudah buat Tuhan mengubah masalah. Tuhan sanggup belah laut. Tuhan sanggup kasih tiang awan, tiang api. Tuhan sanggup. Tuhan sangat sanggup mengubah situasi, mengubah kondisi. Tuhan sanggup, saudara. Tapi yang Tuhan mau ubah itu saudara dan saya. Yang Tuhan mau ubah itu saudara dan saya. Kita harus berubah. Bukan kita terombang-ambing, tapi kita berada di atas masalah. Kita berada di atas masalah. Tokoh saya hari ini pasti ada pengunjung. Ada pengunjung, terpujilah nama Tuhan. Gak ada pengunjung, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tetap yang terbaik. Kalau kita bisa suarakan itu, saudara, lihat baik-baik. Akan ada kebaikan Tuhan yang menghampiri hidup saudara. Haleluya, saudara. Boleh katakan amin. Yang ketiga dan yang terakhir, Tuhan mau membawa kita ke tempat yang lebih dalam. Masalah boleh terjadi, Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih dalam. Tuhan mau mengajar kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan mau kita Tuhan mau kita berubah. Tuhan gak mau kita statis, Tuhan mau kita dinamis. Tuhan mau kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Lukas 5 ayat 4 sampai ke 6. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menembakkan jala juga. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, ketika Yesus mengajar di tepi danau, lalu ketika dia melihat Simon sedang membasuh jalannya, dia bilang, Simon, bawa saya ke tempat yang lebih dalam. Setelah itu, tebarkan jala. Dia bilang, Tuhan, sudah semalaman Tuhan. Sudah semalaman kami cari ikan tapi gak dapat. Jangan ngajarin Tuhan, saudara. Jangan ngajarin Tuhan. Tuhan bisa ubah situasi. Perhatikan baik-baik. Pas Simon bilang apa? Kalau Engkau yang suruh aku tebar. Oke, Tuhan yang suruh aku tebar. Apa yang terjadi? Sejumlah besar ikan. Petrus boleh dapatkan. Simon boleh dapatkan. Iya, saudara. Padahal kalau siang hari itu ikan di bawah. Kalau malam hari ikan di atas. Gampang dapat ikan. Gampang, mudah dapat ikan kalau malam-malam. Tapi kalau pagi, siang itu susah. Jangan ngajarin Yesus, saudara. Jangan pernah ngajarin Yesus. Jangan pernah ngatur Yesus. Tapi biarlah Tuhan atur kita. Dia mau bawa kita ke tempat yang lebih dalam. Dia membawa saudara dan saya lebih dalam lagi sama Tuhan. Makanya masalah ada supaya kita diatur sama Tuhan untuk kita ke tempat yang lebih dalam. Bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia. Kita bisa melakukan hal yang luar biasa, saudara. Pastikan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bawa Simon ke tempat yang lebih dalam. Mengajak kita ke tempat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, naik kelas, saudara. Naik kelas. Tuhan membawa kita ke tempat yang lebih dalam. Jadi jangan melawan Tuhan. Ikut aja. Susah? Iya memang susah. Tapi bisa kok. Jumat yang lalu, saudara, saya tiba-tiba ditelepon Bu Mariam. Dia bilang sama saya, Ken,
Bisa nggak tolong ada pengkhotbah dari luar negeri, dari Amerika katanya. Dia seorang pastor yang tinggal di Penang, tapi dia asal dari Amerika, dari Texas. Bisa nggak tolong bantu kamu terjemahin khotbahnya? Saya bilang ini baru pertama kali, saudara. Bu, ini baru pertama kali saya bantu untuk terjemahin. Tapi saya percaya Tuhan mau bawa saya ke tempat yang lebih dalam. Tuhan mau bawa saya ke tempat yang lebih dalam. Saya nggak mau ngatur Tuhan, tapi saya mau belajar diatur sama Tuhan. Saya bilang sama Maria, oke Bu, saya coba Bu. Puji Tuhan, saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya yang menerjemahkan, tapi saya diberkati malam hari itu. Istri saya, dia datang ke gereja sakit, lututnya sakit. Kalau dia tekuk kaki sakit, berdiri lama sakit, jalan dia sakit. Semalam saudara, waktu malam Jumat itu, Jumat malam itu, ketika doa selesai, ketika firman Tuhan selesai, kami berdoa. Dia bilang, Yesus ada tempat ini. Percaya sama Yesus, percaya sama Yesus, percaya sama firman Tuhan, kau pasti akan sembuh. Ketika itu saudara pas pulang, nggak terjadi apa-apa. Tapi besok paginya, istri saya mau jalan ke rumah mamanya. Rumah mamanya sebelah sini, dekat, gak jauh. Dia jalan ke rumah mamanya. Sampai di rumah mamanya dia bilang apa? Kok? Dia bilang sama saya, kok Ken, aneh ya, aku gak bisa jalan jauh, gak bisa berdiri lama. Karena sakit, gak enak di lututnya. Hari ini sembuh. Saya bisa jalan jauh, gak sakit kakinya. Saya bilang itu mukjizat Tuhan. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Karena Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih dalam. Ke tempat yang lebih dalam lagi. Seperti pada malam hari itu saya bilang, oke Bu, saya terima, saya gak masalah. Saya mau coba menjadi penterjemah sama seperti Bu Maria menjadi penterjemah. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Saya diberkati sekali pada malam hari itu. Saya diberkati sekali pada malam hari itu. Jangan pernah atur Tuhan saudara. Kita mau belajar, kita diatur sama Tuhan. Masalah Tuhan berikan untuk supaya bawa kita ke tempat yang lebih dalam, ke tempat yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa melihat berkat Tuhan yang berlimpah-limpah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu percayalah, kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan persoalan, percaya Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Yesus bersama-sama kita, dan Dia mau kita mencari wajahnya. Tuhan mau merubah kita, dan Tuhan mau membawa kita ke tempat yang lebih dalam. Saya percaya masalah boleh ada, tapi biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan kita selalu memandang wajahnya, sehingga masalah boleh terjadi, tapi berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan, yang kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biar itu merema dalam kehidupan kami, mengajar kami, membimbing kami, menghibur setiap kami. Kami percaya Tuhan di setiap persoalan, setiap masalah, Engkau Yesus selalu ada memberkati kami. Engkau Yesus selalu ada untuk menolong setiap kami, membawa kami ke tempat yang lebih dalam. Untuk kami terus mencari wajah-Mu, dan kami merubah hidup kami Tuhan. Tuhan sanggup mengubah situasi, tapi Tuhan mau mengubah hidup setiap kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, angkat dua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua dan sampai selama-lamanya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi saudara. Shalom.